Anda kembali di Warta Sulbar. Pemerintah Kabupaten Mamuju mengaku keterbatasan anggaran dan rentan jarak yang jauh membuat percepatan pembangunan di Kepulauan Balak-Balakang kurang optimal dan berjalan lamban. Minimnya pembangunan di Kepulauan Balak-Balakang diakui Pemkab Mamuju karena minimnya anggaran yang ada dan rentang jarak yang jauh antara wilayah Balak-Balakang dan pusat pemerintahan di Mamuju. Kondisi tersebut membuat percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana umum di wilayah kepulauan terluar itu berjalan lamban. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Mamuju Haji Irwan Pababari di sela kegiatan di Mamuju. Menurut Wabub, pihaknya tidak menutup mata atas permasalahan yang dialami masyarakat. Untuk itu Pemkab Mamuju menyiapkan sejumlah program prioritas, salah satunya yakni bantuan unit transportasi kapal bagi masyarakat Balak-Balakang. Wakil Bupati mengungkapkan permasalahan aksesibilitas ekonomi sebagian masyarakat Balak-Balakang ke sejumlah wilayah tetangga bukan berarti alasan daerah lain mengklaim Balak-Balakang sebagai miliknya. Secara yuridis dan de facto, Kepulauan Balak-Balakang masuk wilayah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga masyarakat tidak terpancing isu pihak luar. Perhatian pembangunan kami minim, harus akui minim. Pertama, anggaran belum terlalu mencukupi, transportasi ke sana terlampau jauh. Tetapi ada begini loh. Sekali lagi, saya harap saudara-saudara tidak terjebak dengan persoalan ini. Persoalan perbatasan memang sensitif. Saya pernah gambarkan kepada teman kita, bagaimana keadaan sosiokultural yang ada di Pasangkayu waktu Mamuju masuk bagian daripada Pasangkayu. Orang di sana anak-anaknya berkuliah di Palu. Di sana Kopra, Cengke, Pala, dan lain sebagainya dibawa ke Palu. Pertanyaan saya, Pasangkayu saat itu apakah bagian daripada Donggala atau Palu? Kan enggak. Desa Taang yang ada di Malunda, orang-orang di Taang di sana menabung di BRI Malunda. Pergi ke pasar di sebelah di Malunda, apakah Taang bagian daripada Malunda? Ada aglomerasi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, yang itu mungkin jarang kita alami di sini. Sehingga seakan-akan ada pembatas yang lebih kuat antara Kalimantan dengan Mamuju, antara Palu dengan Mamuju, sebab ada palabangan kalau orang Mamuju bilang, apakah bahasa Indonesianya itu? Wakil Bupati mengharapkan dukungan semua pihak dalam penyelesaian konflik wilayah administrasi Balak-Balakang. Pemerintah juga telah meninjau langsung kehidupan masyarakat dan melihat kendala yang dihadapi masyarakat Balak-Balakang sehingga ke depan pemerintah dapat menentukan skala prioritas pembangunan. Beberapa permasalahan krusial yang dihadapi masyarakat Balak-Balakang yakni fasilitas pendidikan dan kesehatan yang minim, ketersediaan listrik, air bersih, transportasi, komunikasi, dan masalah abrasi pantai. Rezaldi Safitri, TVRI Sulbar, mewartakan. Pengangkatan tenaga kontrak khusus untuk guru dan tenaga medis menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Mamuju di Kepulauan Balak-Balakang. Gaji tenaga guru dan tenaga medis status kontrak daerah yang selama ini mengabdi di Kepulauan Balak-Balakang dinilai sangat minim jika dibanding yang mengabdi di Kota Mamuju. Menyadari kondisi itu, pemerintah Kabupaten Mamuju memprogramkan tenaga kontrak khusus bagi guru dan tenaga kesehatan di Pulau Balak-Balakang. Menurut Bupati Mamuju Hapsi Wahid, pengangkatan tenaga kontrak khusus dilakukan mengingat pemerintah daerah dibatasi moratorium pengangkatan PNS yang sampai saat ini belum dibuka. Sehingga perlu dilakukan pengangkatan tenaga kontrak khusus untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di Kepulauan Balak-Balakang. Meskipun menurut Hapsi berdasarkan aturan Kemendagri tidak bisa lagi mengangkat tenaga kontrak, namun dengan kekhususan itu, maka pemerintah Kabupaten Mamuju akan memberikan dispensasi bagi tenaga guru dan kesehatan dengan status kontrak khusus di Kepulauan Balak-Balakang. Rahmat Hanafi mewartakan. Sementara itu sejumlah kalangan menilai berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Kepulauan Balak-Balakang Kabupaten Mamuju harus segera diatasi pemerintah daerah melalui pemberlakuan perda khusus bagi Balak-Balakang. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat Kepulauan Balak-Balakang menjadi perhatian sejumlah kalangan di daerah ini. Permasalahan abrasi pantai, minimnya sarana pendidikan, kesehatan, air bersih, komunikasi, dan transportasi membuat wilayah Kepulauan Balak-Balakang jauh tertinggal. Mantan Kepala Desa Balak-Balakang Timur Bahtiar Salam ditemu di Pulau Ambo mengatakan, pemerintah daerah harus segera mengeluarkan perda khusus menyangkut penanganan masalah Balak-Balakang. Hal ini karena pulau di gugusan Balak-Balakang relatif jauh dari pusat kota sehingga harus ditangani ekstra. Perlakuan terhadap daerah dan masyarakat Kepulauan Balak-Balakang oleh pemerintah diakui Bahtiar sangat minim.
Kondisi ini membuat masyarakat Kepulauan Balak-Balakang harus hidup dengan kondisi prihatin. Di antaranya adalah kita mendorong adanya peraturan daerah khusus untuk Balak-Balakang. Paling tidak di dalam itu kan diatur masalah kesehatan, masalah pendidikan, pembangunan infrastruktur, kemudian perbaikan ekonomi masyarakat itu. Jadi contoh misalnya dalam perda tersebut ya, masalah tunjangan tenaga kesehatan maupun tenaga pendidikan itu tidak boleh sama di daratan, di atas kota dengan di sini. Kalau mereka diperlakukan sama seperti gaji-gaji kontrak mereka di sana, kemudian di sini 300.000 per bulan ya, itu sungguh tidak manusiawi menurut saya. Kalau di sini menurut saya di bawah 3 juta itu sudah tidak manusiawi sekali. Menurut Bahtiar, masyarakat Balak-Balakang butuh wujud nyata perhatian pemerintah daerah, baik Pemprov Sulbar maupun pemerintah Kabupaten Mamuju. Ia mengharapkan kunjungan pemerintah daerah ke Balak-Balakang dengan membawa janji pembangunan dan peningkatan sarana harus segera direalisasikan. Ditanya soal sengketa tapal batas Sulbar dan Kaltim, Bahtiar menegaskan masyarakat Balak-Balakang tetap menganggap Kepulauan Balak-Balakang adalah milik Pemkab Mamuju, Sulawesi Barat, sehingga salah apabila ada pihak luar yang mengklaim wilayah ini. Rezaldi Safitri, TVRI Sulbar mewartakan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Polhukam RI akan menjadwalkan pertemuan segitiga antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya penyelesaian sengketa tapal batas wilayah Kepulauan Balak-Balakang. Setelah melakukan pertemuan intensif dengan pemerintah Sulawesi Barat di kantor Kemenpolhukam di Jakarta, Kementerian Polhukam rencananya akan mengadakan pertemuan lanjutan antara Pemprov Sulbar, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan dalam penyelesaian konflik tapal batas administrasi Kepulauan Balak-Balakang. Pertemuan tersebut rencananya akan diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan, difasilitasi pemerintah pusat dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan unsur terkait lainnya. Hal tersebut ditegaskan bagian pengamanan konflik dan keamanan transportasi Kementerian Polhukam RI, Irjen Polisi Bambang Sugeng, di sela kegiatannya di Sulbar. Menurutnya permasalahan Kepulauan Balak-Balakang harus diselesaikan bersama dalam satu forum sehingga mampu mewujudkan titik temu. Pemerintah pusat akan mendengar pemaparan seluruh unsur yang terlibat tentang batas wilayah. Namun dari penelusuran yang ada, Bambang menegaskan Kepulauan Balak-Balakang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat. Jadi untuk Pulau Balak-Balakan itu secara historis maupun yuridis itu masuk wilayah Sulawesi Barat. Kemudian kemarin kita undang juga Kementerian Dalam Negeri untuk mempresentasikan sebetulnya letaknya gimana. Nah, ternyata memang di Sulselbar. Itu. Nah, kemudian Sulselbar. Nah, kemudian nanti untuk berikutnya akan kita rapatkan, mungkin nanti dari Kaltim, kemudian Sulselbar sama Sulawesi Selatan. Karena apa? Nenek moyangnya kan Sulawesi Selatan. Nanti sebagai saksi biar menyampaikan. Kalimantan Timur kita undang. Ya, nanti Kementerian Dalam Negeri juga kita undang supaya mempresentasikan letak pulau itu, kemudian secara historis maupun yuridis masuk wilayah mana. Ya. Permasalahan batas wilayah Kepulauan Balak-Balakang mencuat setelah pemerintah Kalimantan Timur memasukkan wilayah Balak-Balakang dalam rancangan tata ruang wilayah RT/RW Kaltim melalui Perda Nomor 1 Tahun 2016. Pemprov Sulbar sendiri telah mengajukan keberatan dan meminta pemerintah pusat membatalkan perda tersebut. Kepulauan Balak-Balakang diakui merupakan bagian wilayah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Rezaldi Safitri, TVRI Sulbar, mewartakan. Kapal feri mini yang dijanjikan Bupati Mamuju Haji Hapsi Wahid melalui Dinas Perhubungan menelan anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah. Rencananya akan dibuka rute pelayaran Mamuju Kepulauan Balak-Balakang siap launching Oktober mendatang. Akses transportasi laut dari Mamuju ke Kepulauan Balak-Balakang tidak lama lagi akan dibuka pemerintah Kabupaten Mamuju. Target launching rute baru ini pada Oktober mendatang. Fasilitas yang telah dianggarkan pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Perhubungan, yakni kapal feri mini, ditaksir menghabiskan anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah. Demikian disampaikan Bupati Mamuju Hapsi Wahid saat berkunjung ke Balak-Balakang belum lama ini. Ia mengatakan mengenai rute dan kru kapal yang akan melibatkan kalangan profesional bidang pelayaran serta lembaga yang menangani khusus layanan transportasi antar pulau dalam bentuk badan usaha milik desa atau BUMDes atau badan lain yang mengikat. Terkait potensi wisata di Pulau Balak-Balakang, Bupati Hapsi Wahid mengatakan
Gugusan kepulauan dengan jumlah penduduk 2.611 dan 10 pulau berpenghuni menjadi potensi yang cukup menjanjikan. Pemerintah tentu berkewajiban mengekspos potensi wisata serta meningkatkan layanan program dengan mempersiapkan infrastrukturnya. Dengan interkoneksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Balak Balakang antara pemerintah kabupaten dan provinsi Sulawesi Barat, maka Hapsi yakin objek wisata di pulau itu dapat mendatangkan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah jika dikelola dengan baik. Rahmat Hanafi mewartakan.